Hi people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Nah, ini gue nggak tahu ya apa gue doang yang merasakan seperti itu atau in people juga mungkin merasakan kayak gue tuh ngerasa akhir-akhir ini tuh hidup tuh full of phobia, anxiety, kayak semuanya tuh terasa too much gitu. Aduh, ini dari hati banget lagi. Makanya hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol bareng sama seorang profesional hypnotherapist gitu ya. Langsung aja kita sambut Kak Sharon. Halo Kak. Hi everyone, thank you for having me today. You're welcome Kak, makasih juga udah mau datang ya Kak ya, bareng ke In Today ini ngobrol-ngobrol. Nah Kak, mungkin aku mau tanya dulu ini perwakilan pertanyaan dari netizen gitu ya. Oke. Sebagai hipnoterapis berarti job desk kakak itu adalah menghipnotis orang, apa gimana Kak? Jadi It's okay. basically hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi menggunakan teknik hipnosis untuk membantu masalah-masalah psikologi. Atau masalah mental health yang seperti yang Anda sebut tadi. Teknik hipnosis itu apa? Teknik hipnosis adalah state relaxation yang mendalam dengan fokus yang terarah. Jadi kita bisa masuk ke dalam subconscious mind atau alam bawah sadar kliennya tersebut. Oke, nah berarti kalau yang orang-orang tuh, saya jadi korban hipnotis orang itu gimana tuh Kak? Nah itu beda. Dia cabang dari hipnosis juga, dia menggunakan basis yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda, bukan untuk terapi gitu. Oh, disalahgunakan oleh oknum gitu ya Kak ya? Ya dan dia lebih short term sih, dia bukan terapi, dia benar-benar in the moment menggunakan shock atau menggunakan entertainment purposes, tapi tidak untuk mengobati atau mengatasi masalah gitu. Oke, nah berarti kan tadi kan Kak Sharon tuh sempat mention kalau hipnoterapi ini untuk membantu solve psychological problem gitu ya Kak ya. Itu yang termasuk solve psychological problem tuh apa aja sih Kak? Banyak. Contohnya yang seperti tadi kamu mention. Yeah. So ada kayak sometimes mereka datang dan mereka cuma ngerasa kenapa aku overthinking terus atau kenapa aku kalau bangun lelah. Bahkan ada pun yang datang dengan masalah anxiety, tidak bisa tidur atau sering marah-marah. Ada yang datang juga hanya ingin menguruskan badan. Kenapa ngurusin badan tuh susah banget gitu. So banyak, dia benar-benar skalanya very very big. Oke, nah kalau hard psychological problem itu bisa ini dari hipnoterapi juga apa enggak Kak? Oke, hard psychological problem. Saya sudah personally handle klien-klien yang datang dengan masalah kecanduan obat tidur, kecanduan obat penenang, dan itu bisa kita bantu dengan hipnoterapi. Tapi untuk hal-hal yang lebih heavy, seperti bipolar, extreme depression, atau schizophrenia, itu benar-benar perlu psikiater, bantuan obat, bantuan medis yang kuat, dan hipnoterapi hanya bisa dipakai sebagai bantuan aja sampingan gitu. Oh gitu, jadi emang harus ada kolaborasi ya antara dari hipnoterapi, terus dari psikologi gitu. Harus sih tidak, tapi lebih baik apabila ada. Iya sih. Tidak diharuskan. Jadi mungkin bisa teratasi lebih cepat kali mungkin ya Kak ya? Maybe bisa dibantu that mereka merasa lebih nyaman every time mereka ke psikiater, every time mereka mengambil obatnya mereka tidak terlalu kayak aduh gue harus minum obat lagi, gue ketergantungan obat gitu. We make them just more tenang in general. Nah biasanya tuh proses untuk hipnoterapi itu butuh berapa lama sih Kak? Tergantung. Apabila contoh, kalau misalnya Anda ke saya terus Anda bilang, Kak aku ngerasa bangun tuh lelah, aku ngerasa kayak hati aku tuh kayak ada beban gitu tapi aku nggak tahu apa. Nah itu satu sesi biasanya cukup untuk mengetahui kenapa dan apa akar masalahnya. Tapi kalau untuk penyembuhan, perubahan mindset, weight loss, kecanduan-kecanduan ringan itu akan butuh at least menurut saya 2-3 sesi. Bahkan ada yang sampai 6 sesi. Oh gitu, oke. Nah berarti kan hipnoterapi ini kurang lebih untuk memberikan sugesti Kak. Cara kerjanya apa gimana tuh Kak? Yes, implementasi sugesti di alam bawah sadar. Oh, dan itu harus dilakukan dengan profesional atau bisa sama semua orang bisa kan? Kalau misalnya kita memberikan sugesti itu sebenarnya bisa, tapi itu berarti harus sama profesional. Menurut saya, sudut pandang saya harus profesional. Don't try it at home guys. Sebenarnya bisa, cuman apabila benar-benar ingin impact yang long term, ingin lebih spesifik, saya sih suggest-nya dengan profesional karena apabila sugesti yang tertanam tuh salah, akibatnya tuh bisa beda banget dengan intention yang kita inginkan. Gitu. Iya sih benar. Dan sometimes sudut pandang berbeda tuh membantu dalam healing gitu. Iya betul.
Jadi ada apa ya, point of view yang berbeda benar gitu POV Kak. yang berbeda, dan kita melihat juga tidak menggunakan emosi sebagai hypnotherapist. Kita melihat dengan sudut pandang yang netral. Iya betul, setuju. Jadi skrip hipnoterapi yang kita buat pasti akan berbeda dengan yang Anda lakukan sendiri atau yang Anda cari-cari online gitu. Karena kita membuatnya benar-benar spesifik untuk klien tersebut yang di depan kita gitu. Iya sih, apalagi kalau sama orang yang kita kenal kan jadinya subjektif gitu, menurut aku nggak objektif lagi gitu kan ya Kak ya. Actually that's true. Anda bisa tanya my assistant juga. Saya tidak pernah mengambil teman sebagai klien. Iya sih. Teman, saudara, keluarga, aku selalu refer ke orang lain karena it's best done when emotions are not involved dari segi terapisnya ya. Karena kita benar-benar harus netral. Iya. Contoh nih, misalnya Anda datang, Iya. wah Kak, suami saya selingkuh. Ini real story guys, Okay, seru-seru deh. Suami saya selingkuh dengan 82 wanita. Hah? Exactly. Okay, yeah. Sebagai Sharon, what? Yeah. Tapi sebagai terapis, oke. Anda mengetahuinya gimana? Bagaimana Anda bisa tahu 82 itu spesifik banget kan? Oh, karena saya menemukan HP dia. HP lain. HP lain yang dia diumpetin gitu, dan setelah dicek ada 82. Itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Kayaknya diarsip deh sama dia gitu, biar nggak lupa nama kali ya. Tapi intinya, oke ya udah. Jadi gimana? Sudah hipnoterapi istrinya, saya bilang kalau memang kalian mau penyembuhan ya suaminya juga harus dihipnoterapi gitu kan, agar tidak melakukan lagi. Mau dikasih kesempatan. Ya beda-beda. Itu dia, kita nggak boleh ngejudge sebagai terapis. We listen, we don't judge gitu ya. Iya, and we get paid to listen to these kind of stories. Suaminya pas datang tuh, apabila saya menggunakan emosi, itu pasti tidak baik. Yep. Jadi karena kita bisa netral is why ya hasilnya juga terlihat akhirnya. Iya sih. Ya, berarti emang aku nggak cocokin people untuk jadi hypnotherapist, karena pasti kalau kayak gitu tinggalin langsung gitu, singkat jelas padat. Nah Kak Sharon, tapi kalau hipnoterapi ini sendiri tuh ada landasan medisnya Kak? Ini sebenarnya up for debate sih. Jadi basis dari hipnoterapi sendiri itu ada ilmiahnya ya. Jadi in neuropsychology and clinical psychology itu dipelajari. Jadi foundation ilmiahnya ada. Tapi apakah diakui sebagai medis atau tidak, di Indonesia tidak. Oke. Dia saya harap kata-kata saya benar, tapi di Indonesia dia kesehatan tradisional atau alternatif gitu masuknya. Tidak sebagai medical. Tapi di negara-negara lain seperti US, UK, Australia itu udah beda. Mereka sudah lebih knowledgeable tentang hipnoterapi. Jadi sudah digunakan benar-benar di klinik dengan dokter-dokter, psikolog, psikiater tuh menggunakan itu sebagai landasan medis yang diakui di negara-negara mereka gitu. Terus, nah Kak Sharon ini belajar hipnoterapi ini dari mana Kak? Oke, so cerita panjang. Gak apakah apa-apa. Kamu siap? Iya kan ini kita chill. Oke, jadi sebenarnya cerita aku adalah lebih dari 15 tahun yang lalu saya graduate, lebih dari, aku nggak ingat kapan, sudah tua. Saya graduate dari UNSW Sydney, saya ngambil sumber daya manusia. Jadi aku memang benar-benar mau fokus ke corporate psychology, working di recruitment, kenalan dengan orang-orang, komunikasi dengan, ya basically HR lah ya. Akhirnya kerja, menikah nih, menikah, tidak kerja lagi, urus perusahaan keluarga. Tidak melihat future di mana akhirnya pernikahan saya gagal. Nah pas pernikahan saya gagal nih, saya merasa kehilangan semuanya dan saya nggak tahu cara bangkit kembali itu gimana sebagai single parent, 2 anak, tidak punya income, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya apapun. And itu benar-benar time where aku down banget lah. Ke psikolog, ke psikiater, tapi ternyata yang membantu aku, benar-benar membantu aku adalah coaching. Life coaching gitu Kak? Specifically mindset development coaching. Nah belajar nih coaching, dapat sertifikat. Belajar lagi ke Singapura, dapat lagi sertifikat. Akhirnya aku kekeh, aku harus jadi coach dengan sertifikat EMCC yang dari Eropa. Dapat nih. Pas dapat, dalam perjalanan aku ketemu dengan hipnoterapis ternama. Salah satu hipnoterapis ternama dari Dubai. Dia
Dia bilang, kamu udah pernah nyoba hipnoterapi? Belum. Nyoba. Hidup aku berubah like that. Lebih cepat lagi. Dengan coaching berubah. Tapi longer time. Tapi dengan hipnoterapi kok kayaknya, wow, my mindset change gitu. Lebih positif, lebih percaya bahwa rezeki bisa berlimpah. Lebih percaya bahwa aku bisa gitu, dapat dorongan boosternya. Dan akhirnya aku pelajari lagi. Finally balik ke Indo. Mulai nih telepon orang, wis dong hipnoterapi sama gue dong gratis. Mau nggak? Dan akhirnya Indonesia mengeluarkan, sudah diakui oleh Kemenkes akhirnya ya. Jadi akhirnya aku belajar di Indonesia juga untuk melalui ujian dan sidang untuk bersertifikat sekarang di Indonesia. Karena sekarang Indonesia udah ada peraturan harus bersertifikat dan wajib memiliki STPT. Oh iya, itu bagus sih, bagus banget. Per tahun ini kayaknya baru mulai. Oh gitu, background story-nya menarik Kak Sharon. Nah, jadi aku mau nanya nih, berarti kalau misalnya kita sakit fisik, nah itu tuh yang kita alami itu apa benar datang dari pikiran Kak atau emang gimana? Nggak setiap sakit fisik dari pikiran, tapi ada, dan itu ada termnya psikosomatis. Contohnya kamu mendapatkan MAH atau GERD karena terlalu banyak stres, or overthinking, jadi kamu bangun aja udah ngerasa capek, padahal baru udah tidur 8-10 jam, tapi kamu bangun masih marah. Tuh pada ngangguk-ngangguk semua. Iya. Emang ini? Iya katanya. Gen Z. Hal-hal seperti itu memang ada. Oke, nah berarti mungkin bisa salah satunya tuh dengan healing kali ya Kak Sharon ya gitu. Nah ini pas banget nih aku mau iklan sedikit nih Kak Sharon. Nah jadi kalau misalnya nih in people khususnya yang mungkin punya anak, berkeluarga gitu ya, terus mau healing dari segala macam huru-hara kehidupan ini, pas banget bisa staycation di Somerset Kencana Jakarta. Kenapa? Karena lagi ada paket Summer Kids Wonder Play, apalagi liburan anak sekolah sekarang gitu kan. Karena ini bukan cuma sekedar nginep, bisa quality time juga ya. Dan anak-anak ini bisa dapat gratis bermain di Kids Zona PIM. Karena itu benar-benar kayak deket banget ke PIM gitu kan. Kan Kids Zona ada di PIM 3. Terus juga dan yang paling keren juga anak-anak itu bisa ikut aktivitas Rockstar Academy gratis selama 3 hari. Itu benar-benar membantu banget sih buat para ibu-ibu yang punya anak gitu ya, yang bingung, aduh liburan anak-anak kemana nih gitu kan. Nah kalau misalnya people emang tertarik bisa langsung hubungi WhatsApp di bawah ini, atau juga bisa langsung follow Instagramnya di @somersetkencanajakarta. Nah Kak Sharon, ini juga banyak pertanyaan dari netizen. Cara seorang hipnoterapis itu tuh mengakses alam bawah sadar seseorang tuh gimana sih? Tadi kita main sedikit. Iya kita tadi. Kita main sedikit. Jadi aku eksperimen sama dia tadi sedikit. Caranya seperti itu. Kita benar-benar take time untuk mengenali kliennya dulu. Kebetulan karena aku juga coach, 1 jam pertama tuh aku menggunakan teknik-teknik coaching untuk benar-benar menggali apa sih yang diinginkan. Setelah itu kita bekerja sama untuk mencapai sugesti yang ingin ditanamkan. Dan apabila klien sudah menerima, oh ini sugestinya udah benar, baru kita menggunakan sugesti itu untuk membuat dia masuk relaksasi yang mendalam. Okay. Tekniknya sebenarnya seperti itu sih. Tapi pernah nggak Kak Sharon dapat klien yang terus ternyata dia tidak bisa menerima sugesti dari Kak Sharon? Tidak pernah, karena kita bahas dulu. Biasanya ini baru ini ya, tadi kita bahas di mobil, ada ibu yang membawa anaknya karena dia mau anaknya tuh lebih termotivasi, lebih ini, tapi yang menginginkan itu ibunya, bukan anaknya. Jadi walaupun anak tersebut masuk ke dalam hipnosis, karena kan kita bisa menanamkan sugesti yang diinginkan anaknya, tapi pas kita masukin motivasinya tuh kenanya cuma 20%, karena anaknya tuh sebenarnya happy aja, mager-mager main HP gitu, dia belum siap untuk berubah gitu. Jadi keinginan konsistensi dari klien itu sangat-sangat penting. Oke. Nah, aku juga pernah dengar tuh waktu itu beberapa kali lewat di sosial media kalau misalnya ada seorang anak yang nggak mau makan nasi, terus di hipnoterapi itu jadi mau makan nasi. Jadi mau makan. Ini umurnya pasti masih kecil banget. Iya, masih kecil. Kalau yang tadi aku bahas dia sudah 17 tahun, 16-17 tahun. Kalau anak kecil lebih gampang sih menerima sugesti karena mereka belum punya pola pikir mereka sendiri. Jadi kita cuma main-main sama anaknya, bikin mereka nyaman, terus cari-cari tahu misalnya, kamu suka nonton apa? Misalnya jawabannya, anak-anak zaman sekarang suka nonton apa sih? Paw Patrol. Ya, kayak gitu, Paw Patrol. Oh nanti kita bantu dengan kata-kata itu dalam sugestinya. Kayak, kamu bayangin coba,
kamu lagi nonton Paw Patrol gitu, terus tiba-tiba ada ini, terus kamu merasakan ini. Jadi kita kembangkan sugestinya berdasarkan anaknya dan dia akan lebih gampang menerima. Oke, tapi anak kecil bukannya lebih sulit Kak? Maksudnya kan kayak dia nggak mau diem, nggak mau disuruh tenang gitu. So far sih saya belum dapet kasus seperti itu, tapi saya juga harus jujur sih. Anak paling kecil yang saya handle selama ini tuh 7 tahun. Aku belum handle yang di yang bawah 7 tahun. toddler gitu belum, ya? Iya. Oke. Nah, kalau berarti hipnoterapi ini di Indonesia itu bisa di cover BPJS apa nggak sih Kak? Tidak. Ayo guys. Ya kita perjuangkan. Katakan kepada Kemenkes. Karena kan ke psikologi terus psikiater itu udah di cover, alhamdulillah gitu. Karena itu termasuk medis ya, kesehatan medis. Kalau ini kita masuknya kategorinya walaupun sudah diakui secara legal, masuknya di kategori penyehat tradisional. Jadi dia alternatif, tidak diharuskan. Iya sih. Nah untuk Kak Sharon sendiri nih kalau boleh tahu, mungkin in people juga pada pengen tahu rate harga dari hipnoterapi sama Kak Sharon itu berapa Kak? Waduh, itu tuh admin gue, hubungin gue katanya. Oh tuh, langsung hubungin aja ke admin, nanti langsung dikasih price listnya gitu. Saya ada Instagram Shirin Jetnani, ada TikTok Shirin J, di sana ada link untuk ke adminnya, kalian bisa minta price list dari sana. Prakteknya di Aksa Kuningan, Jakarta Selatan. Oh di Aksa Kuningan, oke. Nah Kak Sharon mungkin ini agak menyentuh as a human gitu ya Kak Sharon. Kan Kak Sharon hampir tiap hari menghadapi dan mendampingi people's issues gitu kan. Every day ya. Nah, tapi dari Kak Sharon sendiri itu menghandle untuk isu yang dialami Kak Sharon sendiri gimana? Kan karena your mental health juga itu penting gitu Kak. Yes. So beberapa tahun yang lalu saya suka bawa pulang. Misalnya aku ingat banget one of my free clients pas zaman-zaman aku masih kayak free. Ada this one woman, dia dipukulin sama suaminya segitu parahnya sampai sininya retak, dan dia datang dan dia bawa scan keretakannya itu. Dan aku inget 3 hari tuh hati saya tuh bener-bener kayak tapi berjalannya waktu aku sudah training my mind. Kalau misalnya saya ketemu kamu hari ini pagi-pagi, sore aku udah lupa masalah kamu apa gitu. Jadi aku udah belajar untuk melepaskan. Dan apabila ada kasus-kasus yang bener-bener kayak misalnya ya hal-hal seperti kayak pelecehan seksual anak, itu kan di bawah umur. Itu kan berat ya. Iya. Segimanapun kita mau let go tuh kayaknya pasti ingat. Momen-momen seperti itu aku selalu message Julia, hari ini jangan ganggu saya butuh waktu sendiri. Karena itu that's my time to balance, that's my time to train my own mindset. Let go, jadi besoknya aku gak bawa ke anak-anak aku gak bawa ke kantor, dan aku bisa melepaskan. So dengan training dan waktu experience yang lama, saya sudah bisa benar-benar melepaskan dan tidak membawa beban itu pulang atau ke kantor. Ya, itu yang harus dipelajari sih, maksudnya karena kan banyak juga ya cerita-cerita di sosial media kayak di kantor udah capek pulang ke rumah merengut bukannya apa gitu, itu yang bikin biasanya rusak rumah tangga gitu. Banyak, dan itu pun bisa dibantu dengan coaching dan hipnoterapi. Actually NLP juga bisa membantu sih. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Oh I see, ya. So itu juga teknik-teknik di mana kita membantu secara sadar, kalau tidak perlu induce relaksasi gitu, tidak perlu masuk ke relaksasi, tapi dengan NLP kita bisa membantu, caranya gimana sih kita consciously tidak membawa stres pulang, dan how do we consciously be in the moment gitu. Karena kamu di rumah pikirin kerjaan, kamu di kerjaan pikirin rumah, hasilnya apa? Kamu nggak in the moment, di kerjaan pun kamu nggak in the moment, di rumah nggak in the moment, gagal di mana-mana gitu jadinya. Itu juga aku sempat pelajari itu Kak, jadi kayak mencoba untuk mindful gitu loh. Kayak kalau lagi di rumah ya itu fokus di rumah gitu. Kalau misalnya lagi kerja ya udah yang di rumah tuh tinggalin aja, dan itu work sih buat aku gitu. Padahal 100%. cuma lihat-lihat di sosial media doang, coba begini. Ternyata kalau dipraktekin tuh kitanya niat tuh bisa gitu ternyata. Niat, nomor 1 itu selalu niat. Basis psychology, psychiatry, not psychiatry, I would say basisnya dari psikologi dan hipnoterapi adalah kalau ada niat dan kemauan itu satu langkah udah maju ke depan gitu. Tapi tanpa niat gak ada yang bisa membantu kamu. Kamu harus bisa membantu diri sendiri. Harus mau berubah. Oke, Kak Sharon, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, ada pesan gak sih untuk para in people di rumah terkait menghadapi masalah-masalah yang mereka alami gitu loh Kak. Dari perspektif
hypnotherapist. Oke, perspektif hypnotherapist. Semua masalah itu apabila Anda merubah mindset dan fokus ke positifnya daripada negatifnya, fokus ke pelajarannya daripada masalahnya, aku yakin your life will be better. And you can. Semua orang tuh bisa merubah mindset, cuman kemauannya aja. Dan pokoknya it will pass. It definitely will pass. Ya walaupun sulit ya in people ya, tapi kita percayalah pokoknya apapun yang terjadi di kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya mungkin ya gitu. Pasti. Oke deh Kak Sharon, makasih ya untuk waktunya. Thank you so gitu. much. I had such a good time with all of you. Ya, Makasih banyak. aku juga happy banget gitu. Semoga kita bisa bertemu kembali Kak Sharon. Amin. Gitu. Thank you in people udah menyaksikan Pocil. Gue Elsa Faradila in Today in People's Way. Hai.